Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Engkau masih berikan buat setiap kami. Kami boleh datang memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biar semuanya Tuhan berbau harum naik ke hadapan hadirat-Mu. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus ajari setiap kami Tuhan. Untuk kami dibawa di dalam pengenalan akan Engkau lebih lagi ya Bapa. Berikan roh pengertian pewahyuan untuk setiap kami Tuhan. Sesuai dengan kebutuhan pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin, amin, amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Yang di sini maupun yang di streaming di rumah. Ya saudara, puji Tuhan. Pagi ini kita belajar sandaran orang percaya. Amsal 18 ayat 10. Dikatakan nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Menara yang kuat adalah menara yang dapat diandalkan, nama Tuhan itu ya saudara. Nama yang bisa kita bersandar kepada nama Yesus ya saudara. Menara yang kuat adalah sandaran orang percaya. Menara yang kuat adalah kita bisa mengandalkan Tuhan ya saudara. Kalau di Paris itu ada menara Eiffel ya saudara. Setiap orang kalau datang ke sana pasti kepengen foto ada menara Eiffelnya. Ya saudara, walaupun jauh, pokoknya kelihatan itu ada menara Eiffel. Buat apa? Buat bangga ya saudara. Saya pernah ke sana. Satu kali nanti lihat fotonya, tuh saya pernah ke Paris ya saudara. Menunjukkan satu kebanggaan, saya pernah pergi ke sana. Bagaimana dengan nama Tuhan dalam hidup saudara dan saya? Menara yang kuat dalam hidup setiap kita. Biar kita bangga ya saudara-saudara. Punya Yesus yang dapat kita andalkan. Punya Yesus yang bisa menjadi sandaran hidup saudara dan saya. Di Filipi 2 ayat 9 dan 10 dikatakan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Jadi Allah sangat meninggikan nama Yesus. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi nama apapun itu paling topnya itu nama Yesus ya saudara. Supaya apa? Dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Jadi nama Yesus itu dapat menaklukkan segala apapun ya saudara. Baik yang ada di atas, ada yang di bawah bumi itu. Apapun yang ada di langit, nama Yesus bisa mengalahkan segalanya. Nama Yesus di atas segalanya ya saudara. Biar itu menjadi prinsip dalam hidup saudara dan saya. Ada nama Yesus yang dapat mengalahkan apapun problem saudara dan saya. Masalah apapun ada nama Yesus yang bisa mengatasi, nama di atas segala nama. Nama pergumulan itu ada nama Yesus di atasnya. Nama yang dapat mengalahkan, bertekuk lutut artinya itu dikalahkan oleh nama Yesus ya saudara. Biar itu kita belajar dalam kehidupan kita sehari-hari. God is mighty God. Ibu Nani bilang hari Selasa yang lalu.
punya Tuhan yang besar dan perkasa. Saya percaya ketika kita bilang ke diri kita sendiri, nama Yesus, nama di atas segala nama, maka ketakutan kita itu hilang. Ketakutan itu bisa datang, dadak-dadak datang, nggak diundang juga bisa datang. Saya juga bisa begitu. Ada Yesus, nama di atas segala nama, yang membuat setiap apapun yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang di bawah bumi itu akan bertekuk lutut dengan nama Yesus, ya saudara. Sehingga kita bisa bilang, God is mighty God. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang perkasa, yang dapat menolong saudara dan saya dalam apapun yang kita hadapi. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah, ya saudara. Tidak ada yang mustahil bagi kita sebagai orang yang percaya. Karena punya nama Tuhan, menara yang kuat. Biar sebagai orang benar, ya saudara, kita akan berlari ke sana. Kita akan bersandar pada nama Yesus. Kita akan mengandalkan nama Yesus yang dapat saudara dan saya itu andalkan. Karena dia adalah menara yang kuat, yang tidak tergoyahkan, ya saudara. Kalau menara di dunia ini sebesar itu, ya saudara, menara Eiffel itu kuat, ya saudara, apalagi Tuhan kita Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Ada satu cerita di dalam Kisah Rasul. Ada seorang pengemis yang udah kira-kira umur 40 tahunan, ya saudara. Sejak lahirnya itu sudah lumpuh. Dan dia seringkali setiap hari itu ada di gerbang bait Allah dan minta sedekah kepada orang yang mau masuk ke bait Allah. Cerita itu ada di Kisah Rasul 3, ya saudara. Dan ketika Petrus dan Yohanes itu mau masuk ke bait Allah, orang ini pun meminta belas kasihan daripada Petrus dan Yohanes untuk menerima sedekah. Tapi Petrus bilang kepada orang yang lumpuh ini, Kisah Rasul 3 ayat 6 dan 8 sampai 8. Tetapi Yesus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ya saudara, ini respon daripada orang lumpuh itu. Kalau orang lumpuhnya bilang, nggak mau, saya nggak mau berdiri, saya cuma mau uang sedekah aja, ya saudara, dan tidak akan terjadi apa-apa. Ini yang perlu kita responi, ya saudara. Ketika Petrus dan Yohanes itu bilang, Petrus bilang, ayo berdiri, dan ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ketika ada respon, ya saudara, maka mujizat itu terjadi. Ini yang perlu kita pelajari, ya saudara. Nama Yesus itu menara yang kuat. Kita juga harus punya respon. Iya, percaya. Seperti Ibu Nani bilang, percaya dengan nama God is mighty God itu, ya saudara. Lanjut ayat yang ke-8. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ini yang Tuhan mau juga dalam hidup setiap kita, ya saudara. Kita menjadi orang-orang yang dibebaskan. Kalau orang lumpuh itu kan terbelenggu, tidak bisa kemana-mana. Ya setiap hari diusung, duduk di situ, mungkin sampai malam, dia dibawa pulang, diusung lagi, selesai. Setiap hari dia rutinitas begitu, ya saudara. Tidak dapat melakukan banyak hal yang lain. Tetapi Tuhan mau untuk memberikan kesembuhan orang ini sehingga ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah.
Ini yang Tuhan mau, ada kebebasan ya saudara-saudara. Kita tidak terikat lagi dengan apapun yang membuat kita ini tidak bisa bergerak. Tapi menara yang kuat itu, sandaran saudara dan saya itu membuat kita terus bergerak maju di dalam memuliakan nama Tuhan ya saudara. Itulah pesan Tuhan melalui ayat ini buat setiap kita. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Yesus menyediakan keselamatan buat saudara dan saya karena Dia sudah bayar mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan ya saudara. Biar ini menjadi perenungan buat saudara dan saya. Ya, ada keselamatan yang Tuhan sediakan ketika saudara dan saya ini bersandar kepada nama Yesus yang kuat itu, nama di atas segala nama. Mazmur 18 ayat 3 sampai 4. Ini cerita Daud ketika dia dilepaskan dari cengkraman Saul ya saudara. Perkataan Daud ini, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Mungkin musuh kita bukan secara manusia ya saudara. Musuh kita itu mungkin pergumulan kita. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu musuh-musuh yang harus ditaklukkan. Mungkin sakit penyakit ya saudara-saudara. Tapi Daud bilang ketika dia dilepaskan dari cengkraman Saul, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Biar kita andalkan Tuhan, menara yang kuat itu menjadi sandaran buat saudara dan saya sebagai penyelamat saudara dan saya, sebagai Allah yang menjadi gunung batu. Gunung batu itu kuat, kokoh, teguh, tidak bisa goyah ya saudara-saudara. Tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Saudara, saya ini pernah ngalami, mungkin saya juga udah cerita, tapi biar ini menjadi kesaksian terus menerus dalam hidup saya. Saya ini ngalamin yang namanya tiba-tiba satu hari sakit perut ya saudara. Saya pikir itu mungkin sakit mah. Saya obati dengan obat mah, tidak sembuh. Saya ke dokter besoknya, itu hari Kamis. Hari Jumatnya saya ke dokter, kata dokter iya ini ada infeksi usus hari Jumat. Dikasih makan obat tetap tidak sembuh ya saudara. Sampai hari Sabtu perut saya itu kayaknya semakin besar. Tidak bisa buang angin, tidak bisa buang angin cuma salah ya saudara. Tapi kalau bisa buang angin itu puji Tuhan, mujizat itu ya saudara. Saudara, singkat ceritanya bergeser di ranjang aja di kasur itu sakit. Perutnya kayak gendut gitu ya saudara. Bergeser aja sakit. Jadi suami saya bilang, ayo sudah ke Bandung saja. Jadi minggu pagi itu kita ke Bandung saudara. Selama perjalanan ke Bandung, hari Seninnya itu mestinya saya ke Surabaya. Nemenin Ibu Nani pelayanan di sana. Jadi saya telepon Bu Nani dan didoakan. Saya akhirnya minggu pagi ke Bandung. Ajaib ya saudara. Selama di Bandung, perjalanan ke Bandung itu kan di mobil kan goyang-goyang. Enggak sakit saudara. Saya bilang, aduh Tuhan terima kasih. Benar-benar itu pertolongan Tuhan. Kalau sepanjang sakit, jalan sakit itu mungkin suami saya
setir kendaraan juga bingung ya. Tidak sakit sama sekali, tidak sakit. Padahal itu di rumah ngegeser sedikit aja di ranjang, di kasur, itu sakit saudara. Itu pertolongan Tuhan buat saya. Terus pergi ke satu rumah sakit di Bandung, di ronsen, wah katanya ibu ini perutnya banyak gasnya. Tapi di situ kamarnya penuh, jadi nggak bisa saya berobat ke situ. Akhirnya cari rumah sakit yang lain, dapat pertolongan di situ. Pertolongan pertama disonde dan tidak sakit, perutnya tidak sakit. Ya, akhirnya saya dapat kamar, periksa-periksa sama dokter di USG, di foto, diperiksa gitu sama dokter internis, nggak ketahuan, saudara. Terus satu kali itu sampai Minggu, Senin pagi dokter periksa lagi. Dia periksa dari dubur, saya bilang sakit. Jadi dokter bilang, ya sudah 2 jam lagi dioperasi. Dokter mengira itu ada tumor di perut saya, ya saudara. Karena di USG, di foto apa itu nggak ketahuan. Ini penyebabnya kenapa bisa tadi itu sakit, sekalipun itu waktu sudah nggak sakit, ya saudara. Jadi dokter bilang operasi. Yang namanya operasi juga ya bikin takut, ya saudara. Tapi saya menguatkan saya diri sendiri, dalam nama Yesus saya punya Tuhan yang bisa saya andalkan. Saya tidak boleh takut. Nanti kalau saya takut, tensi saya tinggi, nggak jadi dioperasi. Itu yang punya pikiran saya waktu itu. Jadi tenang dalam nama Yesus, tenang dalam nama Yesus. Jadi saya tenang, ya saudara. Saya percaya punya Tuhan gitu, saudara. Ngomongin jiwa sendiri. Akhirnya dioperasi, masuk operasi sebentar, dokter panggil suami saya. Ini ibu itu usus buntu. Usus buntu. Iya katanya ini ususnya sudah abses gitu ya, sudah hitam. Jadi mengeluarkan cairan, membuat usus yang lain itu lengket. Keluar, jadi tidak maksimal dengan proses pencernaan saya. Akhirnya singkat cerita itu operasi 25 cm ada saudara. Sejujurnya kan bisa komplain, dokter. Usus buntu kan paling sesenti bisa gitu ya. Tapi ini 25 cm. Tapi saya nggak komplain, sampai hari ini saya nggak komplain. Itu Tuhan kerjakan buat saya menjadi kesaksian, ya saudara. Singkat cerita, saya selesai dioperasi, dirawat 1 minggu di rumah sakit, seminggu bed rest di rumah, dan sembuh sampai sekarang. Tidak sakit saudara, benar tidak sakit. Sekalipun mungkin ya itu dalam seminggu itu dikasih obat sakit, tapi sampai sesudahnya itu tidak sakit sampai sekarang. Ada yang nanya itu gimana jahitannya, basah terus? Enggak, saya bilang sudah bagus, rapat, kering. Sebulan kontrol ke dokter, dokter bilang, ibu ini sudah 2 tahun sakitnya. Ibu apa nggak berasa? Enggak tuh, kata saya tuh baik-baik saja, saya tidak pernah merasakan sakit, baru sekarang. Ajaib ya saudara, itu ketika kita punya Tuhan yang bisa kita andalkan, maka ada perbedaan, ada kuasa Tuhan dinyatakan. Tidak mengalami sesuatu operasi iya, tapi tindakannya itu membuat saya ini ya mengalir aja, karena itu kekuatan Tuhan. Secara manusia mungkin iya takut, seperti tadi saya katakan, tapi saya ini ngomongin dalam nama Yesus, harus tenang, nggak boleh takut, nanti saya tensinya tinggi, nggak jadi operasi. Tenang, semuanya tenang ya saudara. Dan ajaib, seminggu sudah pulih kembali. Itu Tuhan yang saya dan saudara bisa andalkan. Tempat
kita bersandar menara yang kuat ya saudara-saudara. Tuhan itu betul-betul nyata. God is mighty God. Tuhan yang besar dan perkasa itu dapat kita buktikan ya saudara dalam segala masalah hidup saudara dan saya. Ayo, seperti Ibu Nani katakan, tetap percaya, tetap pegang Tuhan yang saudara dan saya ini sebagai sandaran saudara dan saya ya saudara. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini Mazmur bilang, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ketika kita melihat gunung-gunung itu mungkin masalah, mungkin persoalan, mungkin sakit penyakit, pergumulan kita ya saudara. Dari manakah datangnya pertolongan itu? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nama di atas segala nama yang bisa membuat bertekuk lutut apapun yang ada di atas langit, yang di bawah bumi maupun yang di atas bumi. Nama Yesus yang berkuasa. Biar pertolongannya itu nyata dalam hidup saudara dan saya. Karena Dia adalah Tuhan yang nyata, Tuhan yang besar, Tuhan yang perkasa. God is mighty God ya saudara. Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin ya saudara. Bagi Dialah, bagi nama Yesus yang menjadi sandaran saudara dan saya, menara yang kuat itu yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Seperti kesaksian saya tadi ya saudara-saudara, itu mungkin tidak kepikir sama saya. Dalam 2 minggu saya bisa pulih lagi. Dalam 2 minggu sudah hilang semuanya, tidak sakit lagi. Sampai sekarang itu Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasanya itu nyata ya saudara. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar dan perkasa. God is mighty God. Amin ya saudara. Mazmur 9 ayat 10. Orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Orang yang mengenal namamu. Kita harus mengenal nama Yesus. Bukan kata orang, tapi lewat pengalaman hidup saudara dengan saya bersama dengan Tuhan. Sehingga kita punya, iya Tuhan, benar Tuhan, saya percaya kuasa nama Yesus itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Percaya bukan kata orang, tapi percaya karena saya bersandar kepada menara yang kuat yang dapat kita andalkan. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Tidak ditinggalkan ya saudara. Jadi Tuhan itu selalu ada dalam hidup saudara dan saya. Apapun pergumulan, apapun yang menjadi apa yang dihadapi, masalah, sakit penyakit, keuangan, ekonomi, rumah tangga, mungkin segala macam masalah ya saudara-saudara, Yesus selalu ada buat saudara dan saya. Bagian kita mengenal nama Tuhan. Bagian kita ayo kejar nama Yesus. Cari pengalaman demi pengalaman lewat kebenaran firman yang saudara dan saya ini
imani, yang saudara dan saya ini percayai. Bagian kita itu membuktikan Yesus yang maha kuasa dan besar itu ya dan amin dalam hidup saudara dan saya. Menara yang kuat itu, sandaran hidup saudara dan saya itu ya dan amin terjadi dalam hidup saudara dan saya. Setiap kebenaran firman yang kita deklarasikan, yang kita baca, amin Tuhan, betul Tuhan, saya ngalami, membuat saudara dan saya itu terus dan terus meningkat dan meningkat di dalam iman percaya saudara dan saya untuk lebih lagi mengenal akan Tuhan. Amin ya saudara. Biar firman Tuhan pagi hari ini mendorong saudara dan saya, ayo terus maju, maju dan maju untuk mengejar dan mengejar nama di atas segala nama. Membuktikan bahwa Yesus yang saudara dan saya sembah itu adalah God is mighty God. Tuhan yang nyata, yang besar, yang perkasa, yang dapat menaklukkan segala apapun pergumulan-pergumulan yang ada di depan kita. Sebagai musuh-musuh yang harus ditaklukkan, dan kita akan keluar menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Karena ada jaminan, setiap pagi deklarasi, ada jaminan, ada kemampuan untuk kita ini mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Yesus. Alami ya saudara, bukan kata orang, alami. Perjalanan hidup bersama dengan nama Yesus sebagai menara yang kuat, sebagai sandaran hidup saudara dan saya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, Tuhan itu menara yang kuat sebagai sandaran orang percaya. Sebenarnya kita sebagai orang percaya itu sudah banyak sekali ayat-ayat, banyak sekali kekuatan yang Tuhan berikan di dalam firman. Tetapi masih banyak sekali orang yang khawatir dan ketakutan. Dapat dikatakan ya, saya mau katakan, hampir setiap hari orang nanya sama saya di WA ya, Ibu Nani dapat apa tentang negara kita? Ya, nggak tahu jawab saudara. Nanti milih siapa? Ya, dapatnya apa? Itu hampir tiap hari saudara. Saya bilang, Tuhan, Engkau itu menara yang kuat, sandaran buat orang yang percaya bahwa Indonesia ada dalam kendali Tuhan. Amin. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yuk kita banyak berdoa buat orang-orang, dan kita seringkali juga takut dengan apa yang bakal terjadi. Kira-kiranya, sukanya tanya gitu, kira-kiranya nanti sesudah pemilu ada kerusuhan enggak? Saya bilang dalam hati saya lah ya, saya taunya dari mana? Saya bilang gitu ya. Terus ya Ibu Nani kalau doa dapatnya apa? Aduh saudara, saya sampai mengatakan, Tuhan tolong beri aku hikmat supaya saya itu bisa menjawab seperti yang Tuhan mau. Mari saudara, kita percaya, kita sebagai orang-orang yang percaya, Tuhan kita adalah menara yang kuat ya. Hanya sandaran kita kepada Tuhan. Negara kita pasti ada dalam kendali Tuhan. Amin. Sudah nggak usah takut dengan apa yang terjadi ya. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan tetap pegang kendali atas bangsa ini ya. Jadi saya mau sampaikan saudara, kepada saudara semuanya yang sering bertanya, saya katakan sudah kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan adalah berdoa ya, supaya Tuhan pegang kendali atas bangsa ini ya. Sehingga kemanapun kita pergi, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup saudara dan saya ya. Yuk kita berdoa sekarang, kita berdoa
benar-benar kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Dan kita berdoa untuk kita pribadi masing-masing. Berikan kepada kami Tuhan hati yang percaya kepadamu. Bahwa Engkaulah sandaran kami. Engkaulah gunung batu. Engkaulah menara yang kuat. Kalau kami bersandar kepadamu Tuhan, tidak akan tergoyahkan. Terima kasih ya Bapak. Kami selalu berdoa terus Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Hari-hari ini Tuhan, menjelang pemilu ini, Engkau tahu luar dan dalam dari negara kami Tuhan. Engkau tahu orang-orang yang berkepentingan dan terkait dengan pemilu ini Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk Bapak Presiden kami Bapak Jokowi. Engkau tetap pegang hidupnya. Engkau tetap pegang hatinya. Engkau tetap peliharakan akan beliau Tuhan. Sehingga dia tetap dapat menyelesaikan semuanya tugasnya sampai garis akhir. Terima kasih untuk kasih setiamu. Tetap kami mau minta kepadamu, Engkau pegang calon-calon pemimpin yang Engkau sudah tentukan. Kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja dalam hal pemilu di Indonesia. Kami minta di dalam namamu, ikut ambil alih Tuhan. Ikut ambil segala sesuatu yang terjadi buat bangsa ini. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu. Kami mau sandarkan Indonesia kepadamu Tuhan. Biarlah Indonesia bersandar kepada gunung batu. Bersandar kepada menara yang kuat. Terima kasih untuk kasih setiamu. Damai sejahtera-Mu akan turun atas bangsa ini. Kami percaya tidak akan Kau biarkan bangsa ini hancur Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi akan bangsa ini. Engkau tidak akan membuat bangsa ini dihancurkan dengan adanya huru hara maupun apapun juga. Oleh karena itu Tuhan, Kaulah yang akan membuat damai sejahtera-Mu atas bangsa ini. Sehingga apapun pilihan yang sudah Kau tentukan, kami berdoa buat yang menang. Engkau tetap berikan roh pengendalian diri. Buat yang kalah, Engkau buat roh pengendalian diri. Sehingga tidak akan terjadi pemberontakan dan roh ketidakpuasan. Bapa, kami sungguh menyerahkan semuanya ini kepadamu Tuhan. Kami adalah rakyat biasa. Kami tidak bisa mengambil sesuatu apapun. Tapi kami punya Bapa yang luar biasa. Kami percaya Kau akan lakukan yang terbaik buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh amat sangat baik. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami. Engkau mendengar doa kami ya Bapa. Dan kami percaya Engkau akan merencanakan yang sangat baik buat bangsa dan negara ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapa yang di surga, saat ini kami tetap bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang besar. God is a mighty God. Karena Engkau selalu membuat dan mencelikan mata kami. Apa yang Kau buat di taman ini Tuhan. Setiap hari mencelikan mata kami. Engkau adalah Allah yang gagah perkasa. Engkau Allah yang benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga.
Allah Yahweh yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Buat mata kami tercelik akan kuasa-Mu, bahwa Engkau tetap kuasa-Mu dulu, sekarang, dan selamanya tidak berubah. Engkau pasti menolong kami dalam pergumulan kami. Engkau pasti menolong bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, buat kami percaya kepada-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pergumulan kami dibandingkan dengan kuasa-Mu tidak seberapa. Langit bumi Engkau yang punya. Firman-Mu tadi mengatakan langit bumi semua tunduk di bawah kaki-Mu. Terima kasih Bapa untuk kekuatan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami minta daya tahan tubuh yang baru Tuhan, supaya kami kuat dan sehat. Kami berdoa saat ini untuk banyak sekali anak-anak-Mu yang sakit Tuhan. Kami datang di dalam nama-Mu, Engkau datang dan Engkau jamah dengan kuat kuasa-Mu, sehingga mengalami kesembuhan yang sempurna. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, ini minyak kepahlawanan Tuhan, minyak yang dari surga. Minyak yang Kau turunkan dari sesuatu hal yang tidak ada menjadi ada. Biarlah menguasai akan hidup kami sepanjang hari ini. Menguasai akan mata kami, telinga kami, bibir mulut kami, dan hati kami. Tuhan, buat kami percaya bahwa kami punya Allah Yahweh yang perkasa. Dan Kau lepaskan kami daripada perkara-perkara yang tidak baik dalam hidup kami Tuhan. Kau berkati tangan kami yang kami pakai untuk bekerja hari ini. Kau berkati kaki kami yang kami pakai Tuhan untuk berjalan hari ini. Berkati perjalanan kami hari ini. Berkati semua pekerjaan kami. Supaya apa yang kami kerjakan tidak ada yang gagal. Terima kasih Bapak. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat pagi.